Pusat Tarjih Muhammadiyah bekerja sama dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan bekerja sama pula dengan FAI UAD hari ini mengadakan sekolah tarjih yang insya Allah akan diadakan selama 2 hari, yaitu hari ini dan besok. Dan izinkanlah saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pembukaan pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan ayat suci, yang ketiga adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya, yang keempat sambutan-sambutan, yang kelima adalah penutup. Membuka acara hari ini, marilah kita lafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan lafal basmalah tadi acara kita bisa lebih barokah. Amin. Untuk acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Suwandi SPD MPD. Kepada Saudara Suwandi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa ilallahi turja'ul umur. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun.
ينطقون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Swandi atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya kepada Saudari Rohmah Widayati untuk memandu, dan kami persilahkan untuk para hadirin untuk berdiri. Indonesia
Terima kasih, silakan duduk kembali, dan terima kasih kepada Mbak Rohma Widayati yang telah membimbing tadi di pelantunan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya. Acara selanjutnya adalah sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pustar, yaitu Ustadz Budi Jaya Putra, STHI MH. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati Al-Mukarram Ustadz Dr. Andes Haji Fahmi Muqaddas MHum, yang dalam hal ini mewakili Ketua Pimpinan Pusat Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, dan beliau juga sebagai Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang kami muliakan Bapak Wakil Rektor 1 Bidang AIK, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Parjiman MAG, yang dalam hal ini mewakili Bapak Rektor yang tidak bisa hadir pada kesempatan hari ini. Dan yang kami banggakan para peserta sekolah tarjih yang dilaksanakan pada hari ini, yang sudah semangat sekali hadir, dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan tepat waktu. Dan juga yang kami banggakan para panitia yang dalam waktu yang tidak lama bisa menyelenggarakan acara yang terlaksana hari ini hingga besok. Bapak Wakil Rektor dan Bapak Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang kami hormati, pertama-tama izinkanlah kami menyampaikan beberapa laporan. Yang pertama adalah kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari, yaitu tanggal 16 dan 17 November 2021, bertempat di Aula Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan. Kemudian peserta berjumlah 30 orang, namun sudah ada beberapa yang izin karena keterlambatan hadir, karena ada yang masih di rumah sakit dan lain sebagainya. Terdiri dari 15 orang unsur utusan Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan, 6 orang dari utusan LPSI, 6 orang utusan dari Persada, dan 4 orang dari utusan Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah. Jadi pesertanya ada 30 orang. Maksud dan tujuan kegiatan sekolah tarjih ini adalah untuk memberikan pemahaman dan menjelaskan seperti apa majelis tarjih itu, bagaimana manhajnya, dan seperti apa mengaplikasikannya terhadap istinbat hukum dalam agama Islam. Kita ketahui bersama bahwa majelis tarjih ini adalah majelis yang sangat dibutuhkan sekali, khususnya Muhammadiyah. Kalau di organisasi lain mungkin syuriahnya, ya. Nah, majelis tarjih ini mungkin banyak juga yang belum memahami. Oleh karena itu, sekolah tarjih yang ada di UAD ini, yang merupakan juga
hasil kerjasama antara Majelis Tarjih dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Universitas Ahmad Dahlan memiliki program-program yang salah satunya adalah sekolah tarjih ini. Nah, kami untuk periode pertama ini membuat sekolah tarjih khusus intern UAD, Pak Rektor, Wakil Rektor. Karena apa? Kami selama ini mengadakan bentuknya umum, siapa saja bisa ikut. Tetapi ternyata dari unsur dalam sendiri UAD itu belum ada yang mengikuti secara khusus. Nah, oleh karena itu setiap tahun Pusat Tarjih punya 2 kali program sekolah tarjih. Untuk periode pertama kami khususkan intern dari Universitas Ahmad Dahlan, yang ini kita khususkan untuk FAI, sehingga dosen-dosen FAI yang sekarang jumlahnya 15 yang diikut kesertakan ini, nanti kedepannya kami harapkan bisa menjadi corong, terutama terkait dengan manhaj tarjih Muhammadiyah. Dengan harapan jangan sampai khususnya kita, dosen-dosen FAI, LPSI, ya, Persada dan PUTM tidak mengerti atau tidak memahami apa yang dimaksud dengan manhaj tarjih. Karena Bapak-bapak dan Ibu-ibu inilah yang kedepannya akan bisa menjadi corong Muhammadiyah khususnya terkait masalah tarjih. Kemudian selanjutnya perlu kami sampaikan juga Bapak Wakil Rektor dan Ustadz Fahmi Muqaddas, Pusat Tarjih ini memiliki 5 divisi yang mungkin ini sekaligus kami perkenalkan. Yang pertama adalah divisi kajian. Divisi kajian ini memiliki beberapa program unggulan. Yang pertama adalah Santri Cendekia, yang mungkin belum banyak yang mengenal. Santri Cendekia ini adalah sebuah forum untuk menebarkan virus ketarjihan untuk teman-teman ortom khususnya, dan secara umum bagi siapa saja yang ingin mengenal tarjih secara luas. Nah, pesertanya kebanyakan dari teman-teman IMM, NA, dan lain sebagainya. Bahkan ada peserta aktif Pak Rektor dan Pak Fahmi, itu dari Komisariat Cabang Alma-Ata. Nah, ini kita tahu bahwa Alma-Ata itu adalah universitas punya saudara kita, tapi kita juga punya IMM di sana. Dan ternyata mereka aktif sekali ikut sekolah Santri Cendekia. Ya. Nah, kami harapkan juga nanti di UAD teman-teman IMM juga bisa ikut bergabung secara aktif. Nah, itu seperti itu. Ini untuk kawasan anak muda secara umum. Kemudian ada juga bidang kader. Bidang kader ini salah satu program unggulannya adalah sekolah tarjih ini. Sekolah tarjih ini Bapak Wakil Rektor dan Ustadz Fahmi sudah dilaksanakan 5 kali. Jadi setiap tahun itu ada sekolah tarjih. Bahkan kemarin di masa pandemi sekolah tarjih bekerja sama dengan PCIM Mesir. Jadi ada sekolah tarjih internasional yang diikuti oleh PCIM Mesir secara online. Nah, kedepannya juga kita akan mengadakan sekolah tarjih dengan melihat kondisi bisa secara online maupun offline seperti ini. Tapi semalam saat rapat divisi dan majelis diusulkan kalau bisa blended juga, sehingga yang di luar Jogja bisa ikut. Nah, itu seperti itu. Kemudian ada juga divisi layanan konsultasi. Nah, ini yang mungkin belum banyak diketahui, namun peminatnya banyak sekali. Divisi konsultasi agama dan keluarga ini sudah berjalan sejak awal, dan selama masa pandemi ini kita laksanakan secara online juga. Dan setiap hari banyak sekali Pak Rektor dan Ustadz Fahmi yang melalui lewat WA Pusat Tarjih, sampai-sampai tim ini agak kesulitan juga untuk menjawab cepat. Karena sistemnya apabila sudah ada jawabannya di fatwa tarjih, maka yang dikeluarkan adalah fatwa tarjih. Kalau belum ada, maka kita ajukan pertanyaan itu kepada tim untuk diolah seperti itu, termasuk tim fatwa. Sehingga karena banyaknya pertanyaan dan memang terkadang konsumen ini tidak sabaran, sehingga teman-teman di tim itu terkadang harus menerima pernyataan-pernyataan yang mungkin kurang enak. Jawab gitu saja kok setahun, nah, itu seperti itu. Padahal baru 3 hari. Nah, itu seperti itu. Maka saya jawab saja, ini bukan masalah cinta, 1 hari bagaikan setahun. Ya, ini masalah fatwa.
Itu seperti itu. Maka selorohnya kami di pusat tarjih itu, inilah manusia. Gratis aja bisa marah, apalagi kalau bayar. Itu gitu. Kemudian kita juga ada divisi yang namanya divisi publikasi. Divisi publikasi ini memiliki peran yang sangat sentral untuk zaman COVID ini, di mana kita menyebarkan hasil-hasil fatwa melalui flyer-flyer, melalui website, dan lainnya. Dan di website juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk, dan itu tidak semua kita bisa jawab. Dan kita akan alihkan ke divisi yang lain. Nah, selanjutnya juga ada yang namanya divisi falak. Divisi falak ini, Bapak Ibu yang hadir bisa ikut memanfaatkan. Salah satunya program unggulannya adalah pengukuran arah kiblat. Sertifikasi arah kiblat di masjid atau musola. Gratis. Kita kerjasama dengan pastoran dan tim arah kiblat yang sudah diresmikan langsung oleh Bapak Rektor. Kemudian setiap bulan ada pengamatan hilal, Bapak Ibu. Bisa ikut, ya, karena UAD punya yang namanya observatorium di lantai 10. Nah, jadi Bapak Ibu yang mungkin belum kenal bisa berkunjung ke observatorium yang dibimbing oleh pastoran. Nah, setiap awal bulan Komariah diadakan pengamatan hilal. Kemudian program unggulannya juga adalah pelatihan pengukuran arah kiblat. Itu seperti itu. Demikian Bapak Rektor dan Ustadz Fahmi serta para peserta sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya, seperti tadi sebenarnya panitia sudah mencoba uji coba untuk mengaktifkan soundnya, tapi ternyata saat diputar kedua tidak aktif. Dan saya husnuzon saja. Ini mungkin cara Allah untuk membuktikan peserta yang hadir ini asli Muhammadiyah atau tidak. Caranya dengan apa? Menguji lagunya. Lagu Indonesia Raya dan Sang Surya. Wah, ternyata suaranya tidak kalah dengan yang ada di sound system. Ya, karena sound system tidak terdengar. Nah, itu seperti itu. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan atas kehadiran Bapak Wakil Rektor pada kesempatan hari ini dan Bapak Ustadz Fahmi Muqaddas selaku wakil dari Majelis Tarjih dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan kami mohonkan nanti untuk membuka acara pada kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Budi Jaya Putra yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Parjiman MAG. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatul yatafaqahu fiddin. Yang terhormat Ustadz Fahmi Muqaddas, Mas Budi, Bapak dosen baik dari FAI, LPSI, dari Persada maupun mahasiswa dari PUTM dan segenap guru pusat tarjih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama melakukan pertemuan sekolah tarjih angkatan kelima, ya. Ditulis Mas Budi nanti, ya. Ditulis angkatan berapa, ini angkatan ke-5. Dengan luring, karena situasi ini memang betul-betul diharapkan oleh Pak Rektor. Kita harus segera memulai hidup yang baru dengan standar COVID, tetapi memang harus terbuka atau mulai ada acara-acara yang seperti ini. Dan alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan keadaan demikian ini selalu bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang kepada Ustadz Fahmi sebagai wakil Ketua Pimpinan Pusat Majelis Tarjih dan Tasdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang sebenarnya beliau selalu hadir di sini setiap acara-acara
Tapi kami atas nama pimpinan Universitas Ahmad Dahlan mengucapkan selamat datang dan juga terima kasih atas diselenggarakan acara Sekolah Tarjih angkatan yang kelima ini, karena sebenarnya pengenalan dengan manhaj tarjih tadi sudah disebutkan tidak hanya para ustadz yang menekuni bidang tarjih, tapi di Fakultas Agama Islam maupun di LPSI cukup penting, karena sebenarnya sinergitas antara pusat tarjih, yang pusat tarjih ini memiliki dua kaki, kakinya langsung di bawah pimpinan pusat Muhammadiyah di Majelis Tarjih, tetapi ditempatkan di Islamic Center ini, yaitu juga di bawah koordinasi langsung Pak Rektor, yang diberi mandat penuh untuk menggunakan, memanfaatkan dan ya ini di lantai bawah masjid ini. Maka termasuk Arabian ini sudah kayaknya sudah entah masih, tapi sudah rencana mau dipindah ke perpustakaan, karena memang ini betul-betul untuk pusat tarjih yang semuanya adalah upaya kita untuk menguatkan nilai-nilai AIK yang ada di UAD secara internal maupun sebenarnya secara eksternal. Ini penguatan kita semua untuk mengetahui bagaimana manhaj tarjih itu kita pahami bersama-sama. Perlu saya sampaikan pada Bapak, terutama dosen FAI, bahwa sebenarnya ini saya cerita sedikit karena berkaitan dengan almarhum Ustadz Muhammad Muqaddas. Ternyata adiknya Ustadz Fahmi ini, adik nggih. Saya masuk di IKIP Muhammadiyah era ketika Pak Ustadz Muhammad Muqaddas menjadi kepala LPSI. Jadi sudah cukup tua saat ini. Bahkan ketika saya ijab qabul itu saya banyak berkursus pada Ustadz Muhammad. Jadi akad nikahnya itu saya belajar pada Ustadz Muhammad, bagaimana Ustadz Muhammad. Jadi ajari banyak ijab qabulnya itu. Nah setelah itu eranya Prof. Nurdin Yusuf sekarang, maka LPSI melahirkan sebuah fakultas yang harapannya oleh Prof. Nung Muhajir pada masanya diharapkan memang Fakultas Agama Islam ini nanti melahirkan ulama Muhammadiyah. Itu era 90-an ketika waktu itu Ustadz Asyhar Bashir baru saja meninggal dunia. Kita ada pemikiran seiring berdirinya Universitas Ahmad Dahlan, bagaimana Fakultas Agama itu memang pada saatnya melahirkan ulama-ulama Muhammadiyah. Yang didirikan adalah tafsir hadis dan bahasa Arab. Maknanya apa sebenarnya? Bahasa Arab, sastra dan bahasa Arab yang ada adalah sastra bahasa Arab yang menguasai Al-Quran dan hadis. Sebaliknya ulama atau sarjana tafsir hadis itu yang menguasai bahasa Arab. Maka harapan pendiri UAD yaitu almarhum Prof. Nung Muhajir cukup sulit dilaksanakan ketika kita berkeliling seantero wilayah Indonesia terutama Jawa. Kita berkunjung ke pesantren-pesantren dan sebagainya, itu memang masih sangat sedikit animonya. Maka ketika ada sinergi dari PUTM Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah yang waktu itu Ustadz Fahmi Muqaddas sebagai BPH di PUTM, sementara di FAI itu masih sangat sedikit, maka kita integrasikan pendidikan ulama tarjih, para alumninya. Ketika ada yang memilih di UAD, maka kita fasilitasi. Ketika mereka telah jelas memilih, maka kita anggap sebagai mahasiswa Fakultas Agama Islam di jurusan tafsir hadis. Demikian pula yang ada di UMY, yaitu di PAI. Maka logikanya karena itu adalah ulama tarjih, ini produk atau dari pimpinan pusat Muhammadiyah, maka harapannya memang begitu bergabung dengan Fakultas Agama tinggal ya sedikit secara formalitas untuk mengesahkan. Sehingga para alumni ulama tarjih memiliki dua tangan, yaitu tangan keilmuan yang sangat kuat dari bekal dari pendidikan ulama tarjih, tetapi punya senjata yang namanya ijazah, sehingga begitu selesai bisa dimanfaatkan. Meskipun ini pada era-era sebelumnya juga perlu ijazah itu, tapi ternyata ijazah itu penting.
Kalau tidak punya ijazah itu ya itu pasti pro dan kontra, tapi kita mazhab yang saya pakai adalah memang harus punya ijazah. Maka termasuk Ustadz Budi adalah alumni, ada Ustadz Niki dan seterusnya, itu adalah alumni dari P2M dan seterusnya itu. Maka dari situ saya sebagai mantan dekan FAI dari periode 28 sampai 2018 kemarin, saya sudah sangat bersyukur karena cita-cita almarhum Prof. Muhajir sebagai pendiri Universitas Ahmad Dahlan yang sebenarnya ikut Muhammadiyah sedikit banyak sudah terlaksana, yaitu dengan kerjasama UAD dengan PTM yang sampai sekarang masih berjalan, dan alhamdulillah sekuat-kuatnya, ya seada-adanya UAD tetap komitmen dengan PTM ya dengan kondisi yang ada. Maka pada pagi ini ketika ada kajian sekolah tarjih yang diundang dari LPSI dan dari FAI maupun dari PTM dan Persada, ini kesempatan yang baik saya sampaikan, sehingga sebenarnya karena di UAD sudah ada setiap mata kuliah ada sekitar semua fakultas ada 16 SKS yang mereka tempuh, mestinya memang ada sumbangsih dari Bapak Ibu dosen untuk mungkin sedikit berbagi waktu ke fakultas yang lain. Ini penting. Jangan hanya fokus di fakultas, karena kelahiran FAI adalah yang melahirkan LPSI. Ini yang penting saya ingatkan kepada para semua dosen, sehingga kita bisa bersinergi secara utuh dan menguatkan bidang saya, yaitu bidang al-Islam dan kemudahan, yang sampai sekarang perjalanannya yang paling buntut. Kalau bidang akademik sudah luar biasa, termasuk kemarin ada kegiatan pengabdian masyarakat dihadiri Pak Bupati Kulon Progo, pulangnya tadi malam jam 8-an, di Samigaluh, di daerah basis kristenisasi kita masuk ke belah sana. Di bidang SDM juga sudah luar biasa, bidang Bimawa apalagi, ya bidang keuangan otomatis itu ininya. Ya, bidang AIK ini memang harus banyak, perlu tenaga-tenaga muda dari pusat tarjih, dari FAI, dari LPSI maupun dari Persada, sehingga target-target kita untuk pengkaderan, jadi semua mahasiswa kita menjadi kader Muhammadiyah atau kita kenalkan Muhammadiyah, itu semua nanti akan seiring berjalan bisa tercapai. Maka cukup ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya sekolah tarjih yang ada, nanti kita bisa mengembangkan, pada saatnya bisa mengintegrasikan keilmuan kitab kuning dengan kitab putih, yang memang Kiai Dahlan dulu saya kira sudah cukup jelas. Beliau seorang yang sangat tafakuh fiddin, tetapi sekaligus paham peta. Kalau dalam film Sang Penjara itu membaca peta dunia, sehingga mampu mengarahkan kiblat. Ini kalau bukan orang yang mempelajari berbagai disiplin keilmuan, jelas tidak mampu membaca peta itu, sehingga kita ditemukan arah kiblat kita ternyata tidak ke arah Masjidil Haram. Maka insya Allah dengan sekolah tarjih dan nanti akan dihadirkan beberapa pembicara, mudah-mudahan sebagai bekal kita, dan setelah itu kita mengabdikan diri di domisili ranting masing-masing atau cabang masing-masing atau daerah masing-masing, karena saya menyadari bahwa memang yang paling sulit ditemukan adalah di anggota-anggota di majelis tarjih, terutama di daerah, di cabang tidak ada itu. Saya tidak ngerti kalau di kota, saya di Bantul itu hampir sulit kita temukan cabang kok memiliki majelis tarjih. Kalau tablik itu jelas ada, tetapi yang tarjih ini belum ada, termasuk di cabang saya. Demikian Ustadz Fahmi dan Mas Budi dan saudara-saudara, mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir dan membawa manfaat baik untuk tarjih sendiri, UAD, dan umat dan khususnya Muhammadiyah. Akhirul kalam,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Andes Haji Parjiman MAG. Untuk selanjutnya sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Dr. Andes Haji Muhammad Fahmi Mukaddas M.Hum, sekaligus untuk membuka peresmian acara Sekolah Tarjih Angkatan kelima. Kepada Ustadz Fahmi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Rektor, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor bidang akademik. Yang kami hormati Bapak Ketua Pusat Tarjih Muhammadiyah yang ditempatkan di UAD beserta seluruh jajaran-jajarannya. Yang kami hormati dan kami sayangi seluruh peserta Sekolah Tarjih Muhammadiyah yang pada pagi hari ini sudah siap untuk melakukan taklim, memahami apa, siapa Majelis Tarjih dan Tajdid itu, bagaimana tugas-tugas Majelis Tarjih dan Tajdid itu, bagaimana manhaj agama yang dijadikan sebuah landasan pemikiran dan metode dalam memecahkan permasalahan-permasalahan keagamaan. Tentu kegiatan seperti ini merupakan kegiatan yang harus selalu kita pertahankan, harus selalu kita uri-uri. Apalagi saya tadi merasa gembira, kegiatan ini sudah memasuki angkatan yang ke-5. Saya merasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Pusat Tarjih yang sekarang ini oleh Pak Rektor yang ditunjuk adalah alumni
Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah dan seluruh staf-staf dari Pusat Tarjih, juga para alumni Pendidikan Ulama Tarjih dan dosen-dosen dari Universitas Ahmad Dahlan. Mudah-mudahan program-program dan kegiatannya semakin lancar dan semakin maju, sehingga apa yang menjadi target dan gagasan dari Profesor Dr. Nung Muhajir Allah Yarham bisa terlaksana dengan baik. Para hadirin yang kami hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam rangka mengikuti program Sekolah Tarjih Muhammadiyah yang direncanakan berlangsung selama 2 hari. Semoga kegiatan yang diikuti oleh para sivitas akademika UAD, beberapa perwakilan dari Pesantren Ahmad Dahlan, Lembaga Pengembangan Studi Islam, dan sebagian alumni Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah ini dapat menambah keluasan dan kedalaman cakrawala pemikiran kita tentang sejarah, pengertian, dan perspektif manhaj tarjih, sumber ajaran agama dalam manhaj tarjih, serta pengetahuan-pengetahuan lainnya. Salawat serta salam kita panjatkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga semoga kita semua mampu mengikuti dan menegakkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita sebagai garda depan organisasi Muhammadiyah dalam bidang tarjih. Para peserta sekolah tarjih rahimakumullah. Dunia kehidupan kontemporer yang kita jalani sekarang ini bergerak dengan amat sangat cepat, terutama dalam arus informasi dan komunikasi, sehingga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan keagamaan menjadi sedemikian dinamis dan akseleratif. Informasi sosial media melalui dunia virtual hadir dalam kehidupan kita secara cepat dan masif. Hampir seluruh aspek ruang publik dikuasai beragam wacana informasi dan komunikasi yang syarat dengan problem nilai, problem value, terutama pertarungan antara nilai kejujuran dan kedustaan atau hoax, antara nilai kebebasan dan kebablasan, antara nilai sakral dan profan, bahkan nilai kebenaran dan kebatilan saling berhimpitan, berebut pengaruh dan pengikut. Gaya hidup pragmatis mendominasi berbagai lini kehidupan manusia dewasa ini dengan 3 ciri. Ciri utamanya, yang pertama adalah workability. Keberhasilan selalu diukur dengan materi. Yang kedua, satisfaction, tingkat kepuasan yang berpusat pada individu dan selera pasar. Dan yang ketiga adalah result, hasil atau akibat yang selalu diletakkan pada hal-hal yang kasat mata dan terukur. Bahkan pendekatannya selalu positivistik.
Kita tahu positivisme yang diusung oleh seorang tokoh filsafat bernama Auguste Comte itu membagi stadia pemikiran manusia pada 3 stadia. Stadia pertama adalah pemikiran mitis, stadia kedua adalah teologis, dan stadia ketiga adalah positivistik. Justru pada stadia yang ketiga itu ada sebuah kecenderungan orang sudah mendewa-dewakan akal lagi, mendewa-dewakan rasio lagi. Dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang sudah semakin maju, manusia merasa tidak memerlukan lagi agama. Tidak perlu menghadirkan Tuhan lagi dalam kehidupan. Sehingga semua sudah terselesaikan oleh manusia sebagai makhluk berbudaya. Oleh karena itu peranan Muhammadiyah amat sangat penting. Apalagi Muhammadiyah punya ulama-ulama tarjih yang sekarang ini digalakkan melalui kerjasama antara UMY, UAD, dan pimpinan Pusat Majelis Tarjih dan Tajdid, diselenggarakannya pendidikan ulama tarjih yang kerjasama itu dimulai tahun 2009. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 1, di antara kemudahan yang diberikan adalah para mahasiswa-mahasiswi yang masuk itu sudah memilih jurusan pendidikan agama Islam ke UMY, jurusan ilmu hadis dan Al-Quran ke UAD, dan langsung sudah mendapatkan nomor induk mahasiswa. Bahkan mereka studi di PUTM itu dibebaskan dari SPP, dibebaskan dari akomodasinya. Lalu mereka menerima mata kuliah selama 6 semester dengan program dan kurikulum pendidikan ulama tarjih Muhammadiyah. Lalu membuat risalah sampai selesai diujikan, baru nanti meneruskan ke Persada dan Unires untuk mengikuti kuliah-kuliah tambahan bidang keilmuan, kompetensi pendidikan agama Islam dan ilmu Al-Quran dan hadis yang belum diselesaikan. Tetapi setelah mereka lulus dari PUTM, wajib mengabdi selama 3 tahun, dikirim ke seluruh daerah-daerah di Indonesia. Tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na. Alhamdulillah, Pak Rektor dari 2 lembaga AUM ini membackup seluruh biaya-biaya di dalam penyelenggaraan pendidikan itu. UMY, UAD, bahkan UMS dan UMM juga sudah memberikan bantuannya. Maka melalui kesempatan pagi hari ini saya menyampaikan terima kasih pada Pak Rektor yang kebetulan diwakili Wakil Rektor 1, atas perhatiannya kepada PUTM. Mudah-mudahan perhatian itu tidak semakin surut, tapi semakin berkembang dan bertambah, terutama bantuan-bantuan dalam berbagai hal, khususnya mensukseskan berbagai penyelenggaraan kegiatan akademik
sarana dan prasarana dari pendidikan ulama Tarjih Muhammadiyah. Para hadirin yang kami hormati, kita memahami dari berbagai dasar pemikiran yang tadi sudah kami sampaikan itu, maka kita berkesimpulan bahwa diperlukan kehadiran nilai penyeimbang untuk menjawab tantangan era kontemporer sebagaimana dikemukakan di atas tadi. Dan disinilah kita ingat firman Allah, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Setelah orang-orang mukmin itu bertafakuh fiddin, maka mereka harus menyampaikan peringatan, memberikan tanzir kepada umat manusia agar mereka di dalam memahami Islam yang bersumber Quran dan Sunnah itu, agar mereka di dalam berijtihad mampu melakukan langkah-langkah yang dinamis, yang aktif, yang interkoneksi dengan berbagai ilmu-ilmu yang ada. Beberapa nilai penyeimbang meliputi antara lain, pertama, nilai spiritual keagamaan untuk mengisi kegelisahan spiritual yang ditimbulkan oleh ideologi yang bercorak materialisme. Yang kedua, nilai kehati-hatian yang dikenal dengan istilah prudently untuk menjawab tindakan yang serba cepat, bahkan ada kecenderungan tergesa-gesa, menerabas, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, nilai kebenaran epistemologis Islami yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah untuk mengantisipasi nilai kebenaran sekuler yang meminggirkan ad-dinul Islam dalam olah intelektualitasnya. Lalu yang keempat, nilai abadi atau ukhrawi untuk mengimbangi nilai-nilai instan yang serba duniawi. Dan yang kelima, nilai ilahiyah atau nilai robbani untuk menjawab tantangan pendewaan teknologi yang meletakkan ilmuwan kontemporer sebagai mikroteos, Tuhan-Tuhan kecil dalam kehidupan. Oleh karena itulah kita merasa gembira bahwa Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat melalui ketuanya Bapak Profesor Dr. Samsul Anwar telah mampu memberikan wawasan perspektif tarjih, yaitu yang pertama wawasan faham agama. Bagaimana kita memahami ad-dinul Islam itu. Yang kedua, wawasan tajdid, agar produk-produk dari Majelis Tarjih dan Tajdid itu tetap mampu menjawab permasalahan-permasalahan zaman. Yang ketiga, wawasan toleransi. Dan yang keempat, wawasan keterbukaan. Dan yang kelima, wawasan tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Dalam Majelis Tarjih sudah menjadi sebuah tradisi intelektual, tradisi mengkaji kitab-kitab turos. Berbagai mazhab dipelajari,
bagaimana dasar pemikirannya, bagaimana metodenya, lalu dilakukan tarjih, diambil dalil-dalil yang kuat, yang sejalan dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Al-Maqbulah. Itulah landasan pijak bagi pemikiran keislaman Muhammadiyah. Para peserta sekolah tarjih yang kami muliakan, kini sudah tiba waktunya fajar peradaban Islam terbit dengan sinar yang gemilang. Karena sibghatullah, celupan dari Allah. Kita ingat firman Allah, sibghatallah, wa man ahsanu minallahi sibghatan wa nahnu lahu abidun. Para hadirin yang kami muliakan, berbagai fenomena menarik muncul di tengah gempita modernitas yang ditiupkan oleh dunia barat, yaitu terwujudnya apa yang disebut dengan kehampaan hidup. Kenapa? Karena ketiadaan nilai spiritual yang berperan di dalam kehidupan mereka, sehingga ajaran dan pemikiran Islam mulai dilirik, mulai diminati, mulai dipelajari. Bahkan di sebagian negara-negara komunis di Rusia, gelombang masuk Islam sedang terjadi. Maka tugas berat ada di pundak para peserta sekolah tarjih ini, terutama kader-kader PUTM, namun akan terasa ringan dan menyenangkan manakala itu dilakukan dalam rangka ibadah dan jihad intelektual yang menjadi modal utama cendekiawan muslim. Selamat mengikuti sekolah tarjih Muhammadiyah. Semoga Allah memberi pencerahan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan nawaitu para peserta, para ustadz, seluruh panitia, semata-mata untuk memenuhi qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nawaitu itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nawaitu karena Allah itulah yang menjadi dasar lahirnya Muhammadiyah yang sudah melintasi lebih dari 1 abad, tepatnya 109 tahun. Kalau usia manusia semakin tua, itu semakin ardalil umur. Tetapi alhamdulillah Muhammadiyah semakin tua, semakin husnul khotimah. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dan saya membuka sekolah tarjih ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Fahmi yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara sekolah tarjih angkatan kelima ini. Untuk acara yang selanjutnya adalah penutup. Marilah kita tutup acara opening ceremony sekolah tarjih ini dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya
sebagai pembawa acara memohon maaf jika ada salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.